Wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku petani cabai di seluruh Indonesia, khususnya petani pemula. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya kita bahagia, amin. Oke teman-teman, saat ini saya berada di lahan saya, di lahan khususnya lahan percabean. Dan di belakang saya ini cabai yang selalu saya bikinin konten, selalu saya buat tutorial, itu adalah jenis cabai ori 212 teman-teman. Dan saat ini usianya udah 3 bulan lebih. Dan mudah-mudahan cabai rawit merah jenis ori ini nanti bisa sampai merah. Jadi untuk harga jualnya nanti biar lebih agak naik teman-teman, karena saat ini di Pati Jawa Tengah untuk cabai putih harganya sangat merosot, harganya terjun bebas teman-teman, hanya Rp13.000. Jadi mudah-mudahan saya bisa merawat cabai ini, bisa menjaga sampai pada akhirnya nanti cabai ini bisa merah dan saya panen teman-teman. Dan syukur-syukur nanti bisa mendapatkan harga yang lumayan tinggi atau minimal stabil lah, biar nanti untuk permodalan kita bisa menutup dan syukur-syukur kita dapat untung teman-teman. Nah, untuk perawatannya tanaman cabai ini saya menggunakan metodenya Mas Udin teman-teman, yaitu peras cabai dari Temanggung, yang mungkin Mas Udin ini sangat dikenal di dunia hoki percabean, karena sering banget atau banyak banget petani yang udah menggunakan metode beliau. Dan termasuk saya sendiri, alhamdulillah saya membuktikan metode beliau ini bisa digunakan untuk pemula dan sangat mudah sekali teman-teman. Dan untuk lahan saya ini berada di ketinggian 500 mdpl, tepatnya ada di Pati, Jawa Tengah, Kecamatan Tlogongu. Untuk lahan sendiri saya tidak memakai pupuk dasar teman-teman, saya hanya memakai kapur dolomit aja. Dan alhamdulillah memang untuk kesuburannya itu memang tidak 100% seperti tanaman-tanaman yang udah ditanam oleh para master cabai dan di lahan yang subur seperti di lereng-lereng Merapi. Tapi di lahan saya ini adalah tanah liat dan bisa seperti ini, saya bersyukur alhamdulillah. Meskipun belum 100% sempurna seperti seperti tanaman-tanaman para master cabai yang sudah berpuluh-puluh tahun menanam cabai. Dan di sini jujur saya hanya pemula teman-teman, tapi alhamdulillah dengan keseriusan saya maulik metodenya Mas Udin ini, tanaman cabai saya bisa tinggi-tinggi, bisa berbuah yang bisa dibilang itu lebat dan lumayan besar-besar, hampir seperti tanaman yang berada di lereng Merapi atau tanah-tanah berpasir maupun lahan yang atau bedengan yang memakai pupuk dasar teman-teman. Dan untuk perawatannya, untuk inseknya di selama 3 bulan ini saya masih memakai insek yang harganya sangat murah sekali teman-teman. Untuk insektisidanya saya hanya memakai Kurakron dan Abasel, dan kemudian itu ketambahan lagi ada apa ya teman-teman, itu akarisida, karena kemarin ada serangan tungau sebelum memasuk musim hujan, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Dan sampai saat ini untuk inseknya hanya itu saja, hanya memakai Kurakron dan Abasel saja. Kemudian untuk fungisidanya saya memakai bahan aktif yang paling murah teman-teman, yaitu Mangkosep. Dan itu untuk teman-teman petani cabai sudah tahu kalau Mangkosep itu adalah bahan aktif yang bisa dibilang sangat murah sekali. Dan untuk pengocoran fungisida saya lakukan baru 3 kali teman-teman sampai di 3 bulan ini. Dan untuk pemberian kaliumnya memang saya fokus malah di bawah, yaitu di pemupukan, karena di pemupukan bawah di pengocoran saya memakai pupuk KNO, Pril, kemudian Ultradap, MKP, dan NPK 1616, lalu saya tambahin lagi asam humat teman-teman. Untuk teman-teman yang belum melihat videonya, teman-teman bisa lihat di
playlist channel ini banyak sekali tutorial cara pemupukan tanaman cabai rawit ini, dan bahkan penyepraiannya pun juga ada di situ, dan unsur-unsur apa saja yang saya spraykan di tanaman ini di situ ada. Dan untuk kaliumnya, memang kalium dengan cara penyepraian dengan lewat atas itu sangat minim sekali teman-teman, karena saya fokus di asam aminonya. Jadi untuk pupuk buahnya saya memakai bahan yang juga sangat murah, yaitu SP Grow, dan itu pupuk buah yang paling murah teman-teman. Memang sebelumnya sebelum menanam cabai ini saya memakai kalium cair, yaitu Kalinet, tapi untuk tanaman yang satu ini karena untuk pemupukan bawahnya saya sudah full kalium, jadi untuk penyepraiannya saya menggunakan pupuk buah atau kalium yang paling rendah, yaitu SP Grow teman-teman. Dan sampai saat ini di umur 3 bulan ini untuk pengendalian lalat buah alhamdulillah masih aman-aman saja, karena saya selalu menyepray dengan Kurakron, yaitu insektisida untuk mengendalikan lalat buah juga dan ulat, kemudian trip juga teman-teman. Dan ternyata Kurakron juga memang cukup efektif untuk mengendalikan lalat buah. Nyatanya cabai saya ini ada sedikit, memang wajar ada sedikit yang terserang dengan lalat buah, tapi itu wajar-wajar aja, karena dengan interval 4 hari sampai 7 hari saya melakukan penyepraian dengan Kurakron. Mungkin karena aroma Kurakron ini yang cukup menyengat, sehingga bisa mengusir hama lalat buah tersebut teman-teman. Dan ini mohon maaf sambil merokok karena di sini nyamuknya banyak banget teman-teman, jadi untuk sedikit mengusir nyamuk jadi saya sambil merokok. Mohon maaf untuk yang tidak merokok. Oh iya teman-teman, kemarin saya memberikan perangkap lalat buah juga, yaitu dengan bahan aktif Petrogenon, namun itu saya taruh di pinggir lahan saya teman-teman. Saya taruh di pinggir lahan agar tidak memancing lalat buah untuk datang ke dalam lahan. Jadi saya taruh itu ada yang paling jauh itu kisaran 10 meter dari lahan saya. Jadi istilahnya kita buat pagar teman-teman untuk lahan, untuk tanaman cabai kita. Dan untuk penyepraiannya saya lakukan di interval 4 hari sampai 7 hari sekali, seperti memakai bahan aktif seperti pemberian insektisidanya yaitu Kurakron. Dan untuk asam aminonya juga, jadi saya campur teman-teman, yaitu ada asam amino, Kurakron, kemudian fungisidanya Mancozeb saya campur, saya tambahin per cup untuk saya spraykan di interval 4 hari sekali sampai 7 hari sekali teman-teman. Nah, apalagi di sini musim hujannya sekarang sudah siang malam, jadi untuk perekatnya itu wajib sekali kita campurkan atau kita pakai biar nanti insek maupun nutrisi maupun fungi yang sudah kita spraykan di tanaman kita itu tidak larut ketika air hujan turun teman-teman. Nah, untuk populasinya tanaman ini ada di awal tanam itu 1080-an teman-teman, tapi ada yang mati dimakan oleh serangga, kemudian ada yang layu fusarium juga. Jadi tidak bisa dipungkiri teman-teman, di sini saya jujur memang ada yang terkena layu fusarium, karena di sini tanahnya tanah liat, jadi untuk air hujan itu tidak bisa langsung larut ke dalam tanah, jadi ada yang masih sebagian bedengan yang tergenang, dan itu menyebabkan tanaman saya mati layu fusarium, kuning daunnya kemudian layu, dan kalau sudah layu pastinya tanaman cabai itu tidak akan bisa hidup lagi teman-teman, dan itu sudah pasti mati. Beda lagi dengan lahan-lahan yang berpasir, ketika ada air pasti air langsung bisa surut, bisa larut ke dalam tanah, sehingga tanaman akan aman dan terhindar dari segala serangan jamur juga karena kelembaban yang terjaga. Dan untuk
pemanenan tanaman ini saya sudah panen 2 kali teman-teman. Kemarin di video sebelumnya saya sudah kasih info ke teman-teman semua, yaitu di panen awal saya mendapat 21 kilo dengan harga 20.000. Kemudian di panen kedua saya mendapatkan 61 kilo dengan harga 18.000 teman-teman. Dan saat ini di tanggal 2 Maret di Pati Jawa Tengah harga cabai hanya 13.000 untuk yang putih, dan untuk yang merah itu hanya 23.000 teman-teman. Dan itu kalau kita petik putih ini sangat sayang sekali. Mudah-mudahan nanti di bulan puasa harga cabai ini bisa naik lagi, bisa stabil. Dan untuk pemula pastinya tidak akan kapok untuk menanam cabai, karena dengan modal yang tertutup dan pasti akan mendapat cuan. Mungkin itu sedikit penjelasan dan sharing dari saya teman-teman. Saya hanya pemula dan tidak bermaksud untuk menggurui. Saya hanya sedikit berbagi dengan teman-teman, khususnya teman-teman pemula. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan pernah putus asa, harus selalu semangat, biar apa yang kita impikan nanti, kita harapkan nanti bisa terwujud teman-teman. Sekian dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang, bisa menjadi channel yang menginspirasi, memotivasi untuk teman-teman petani cabai pemula. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.